hari ini ada Puskesmas Entikong, Dok, yang nanti akan menyampaikan kasus yang mereka temukan dan mohon untuk bisa dibahas. Baik, silakan Dokter Chelsea, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore kepada Bapak Ibu dari Dinkes Provinsi. Selamat sore kepada Dr. Triwahyudi SPOG selaku narasumber pada hari ini. Selamat sore juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berasal dari puskesmas-puskesmas di Kalimantan Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menyampaikan kasus yang kami miliki atau yang kami punya di Puskesmas Entikong beberapa saat yang lalu. Sebentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Dok? Ya, terlihat. Ya, baik. Ini adalah kasusnya. Untuk deskripsi kasusnya, perempuan 36 tahun datang keluhan mulas ingin melahirkan dari subuh. Ini adalah kasus kami beberapa saat yang lalu, tanggal 8 Desember 2020. Keluar air-air sudah, lendir darah sudah. HPL-nya tanggal 29 bulan 12 tahun 2020. Sebetulnya pasien ini memang sudah ada rencana untuk SC pada tanggal 15. Jadi belum sempat di SC, sudah mules duluan. Kehamilan ini adalah kehamilan keempat. Dengan 3 kehamilan sebelumnya semuanya riwayat SC 3 kali. Anaknya saat ini usia 11 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 125/84 mm raksa, nadi 92, nafas 18 kali per menit, suhu afebris, tinggi fundus uterine 37 cm. Pada saat di VT, pembukaan 8 cm, porsio sudah tipis, ketuban sudah tidak ada, teraba kepala. Kemudian untuk his-nya 4 kali 10 menit, 45 detik, di giginya juga baik, 144 kali per menit. Untuk pemeriksaan penunjangnya yang kami punya di puskesmas hanya ini. Kemudian ketika akan kami rujuk, ini kan karena harusnya kasusnya itu dirujuk, karena memang ada riwayat SC-nya, ternyata reaktif IgM pasiennya. Nah, ini pasien yang kami rencanakan untuk rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, tapi sudah menghubungi berbagai fasilitas kesehatan terdekat, namun semuanya tidak siap menerima karena kondisinya pasien ini IgM-nya reaktif. Nah, yang menerima itu adalah FKTRL provinsi, di mana jarak tempuh dari puskesmas kami itu bisa 4-5 jam. Nah, permasalahan yang kami alami pada kasus ini adalah pasien ini memiliki riwayat SC sudah 3 kali, kemudian dia datang dengan kondisi pembukaan sudah besar. Sedangkan ibunya sendiri memang sudah memiliki faktor risiko, diantaranya yaitu usianya yang sudah lebih dari 35 tahun, kemudian ini adalah kehamilan keempat, dan juga risiko bayi besar. Risikonya adalah risiko perdarahan postpartum. Kemudian kami juga mengalami dilema karena apakah kami harus merujuk yang jaraknya 4 hingga 5 jam dan akhirnya harus melahirkan di jalan dengan tentunya tenaga bidannya sedikit, kemudian tidak siap dengan alat-alat dan lokasi juga, atau terpaksa kami lahirkan di fasilitas kesehatan, padahal seharusnya kasus-kasus seperti ini tidak ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian permasalahannya adalah mengenai alur rujukan, terutama dalam kondisi pandemi ini, di mana pasien ini sebetulnya bisa saja untuk dibawa ke rumah sakit kabupaten, RSUD kabupaten, tetapi karena kondisi pandemi dan ternyata pasien ini IgM-nya reaktif, pada akhirnya rumah sakit di kabupaten tidak siap menerima seperti itu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, terutama di fasilitas kesehatan kami, karena kami tidak ada yang sudah bersertifikasi, seperti misalnya pendampingan dari spesialis juga belum ada. Yang ada di sini hanya dokter umum dan bidannya. Kemudian sarana dan prasarana juga masih tidak memadai untuk dilakukannya tindakan untuk pasien dalam kondisi seperti ini. Nah, ini manajemen yang kami lakukan kepada pasiennya, kami berikan infus 2 jalur, kemudian kami lakukan persalinan dengan persiapan dan pencegahan perdarahan postpartum. Dan setelah melahirkan pun kami melakukan pemantauan ketat terhadap keadaan umum, tanda vital,
keluhan, perdarahan, kemudian kontraksi uterusnya, terutama sekali 2 jam pertama pasca salin, dan tetap kami lanjutkan pemantauan 24 jam pertama. Dan juga di sini karena IgM yang reaktif, kami harus menggunakan APD yang sesuai untuk menolong persalinan. Baik, itu kasusnya. Mungkin saya sedikit membahas sedikit tentang perdarahan postpartum dan trying of labor after cesarean. Jadi perdarahan postpartum itu didefinisikan sebagai perdarahan yang lebih dari 500 cc setelah selesai kala 3 persalinan. Jadi setiap kehilangan darah yang memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan hemodinamik itu merupakan perdarahan postpartum. Etiologinya ada 4T, yaitu tone, tissue, trauma, dan trombin. Dalam kasus ini yang mungkin terjadi adalah risiko untuk terjadinya laserasi atau ruptur uteri diakibatkan dengan riwayat SC-nya sudah 3 kali. Untuk faktor risikonya tadi ini diantaranya adalah kelemahan dinding tadi, karena ini bekas operasi ini. Kemudian ini untuk pencegahan perdarahan postpartum yang pasti adalah petugasnya juga harus bersiap dan waspada, kemudian harus manajemen aktif kala 3, jadi bisa diberikan oksitosin profilaksis setelah persalinan, kemudian melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusar secara cepat, dan melakukan peregangan tali pusar terkendali. Nah, kalau misalnya terjadi perdarahan postpartum ini atau hemorrhagic postpartum, yang bisa kita lakukan adalah hemostasis. Hanya saja sebenarnya tidak seluruhnya ini bisa kita lakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi yang pertama adalah help, cari pertolongan, kemudian assess, kita nilai tanda-tanda vitalnya, kemudian kita nilai seberapa banyak kehilangan darahnya dan resusitasi, kita cari penyebabnya, kemudian lakukan masase uterus, infus oksitosin, dan di sini shift to theater ini maksudnya dibawa ke OK. Tapi dari S ke bawah ini, yang stasis ke bawah ini tidak bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, ini tadi contoh untuk tamponade balon untuk pada kasus-kasus HPP. Ini cara pemasangannya. Di sini ada, jadi tetap cuci tangan dan pakai sarung tangan steril, dipasangkan spekulum. Spekulumnya pegang asisten, kemudian nanti kita masukkan kondom kateter ke kalkum uterus sampai menyentuh permukaan endometrium atas, dan dimasukkan cairan melalui infusion set. Kemudian kita lihat atau raba kondom yang mulai tampak menonjol di ostium uteri externum. Kemudian kita juga evaluasi apakah masih ada perdarahannya, kita pasang tampon kalsa di vagina. Kemudian lepas infusion set, kemudian kateternya kita ikat, kemudian pasang kateter menetap selama kondom terpasang. Kita berikan juga uterotonika untuk kontraksi uterus, diberikan antibiotik juga, kemudian tampon dilepas secara bertahap. Ini untuk gambarannya tadi. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengurangi HPP, yaitu gerak kompresi bimanual. Nah, kemudian mungkin sedikit saya bahas mengenai VBAC, di mana vaginal birth after cesarean ini adalah persalinan pervaginam dengan riwayat SC sebelumnya, dan untuk ini memiliki resiko ruptur uteri dan kegagalan kelahiran yang cukup besar. Kontraindikasi dari VBAC atau tolak ini adalah ruptur uteri sebelumnya, insisi klasik vertikal, 3 atau lebih operasi sesar sebelumnya, atau pasien menolak. Tadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi ada tipe insisi, kemudian ruptur uteri, penutupan insisi sebelumnya, terus interval antar kehamilan, interval antar kelahirannya, kemudian riwayat operasi sesar yang banyak sebelumnya. Jadi sebenarnya lebih dari 3 kali SC itu seharusnya sudah tidak lagi dicobakan untuk tolak atau VBAC ini. Tapi ini karena kondisi memaksa, kita memilih antara harus dirujuk atau terlahir di jalan, atau tetap kita pertahankan di fasilitas kesehatan. Kemudian apakah ada riwayat persalinan pervaginam sebelumnya? Pada pasien ini tidak ada, jadi 3 kali. Ini hamil keempat 3 kali, 3 kalinya SC semua. Terus indikasi operasi sesar sebelumnya, jadi untuk kehamilan pertamanya itu indikasinya adalah kelainan letak pada pasien ini. Kemudian untuk ukuran fetus, memang riwayat anak pertama sampai anak ketiganya itu semuanya besar, lebih dari 3 kilo. Multifetal gestasi tidak ada, di sini obesitas maternal juga tidak ada.
Nah, sebetulnya untuk manajemen intrapartumnya itu dilakukannya itu harus berada di lokasi yang ada akses langsung untuk ruang operasi atau untuk operasi sesar. Kemudian juga ada layanan transfusi darah yang dapat diperoleh dalam waktu yang wajar. Kemudian fasilitas pemantauan jantung janin yang terus-menerus, misalnya CTG, di mana kita juga di puskesmas ini tidak ada CTG-nya. Kemudian juga harusnya ada dokter spesialis kandungan, dokter anestesi, dan dokter anak yang tersedia sepanjang waktu. Nah, untuk persalinan feedback ini durasinya tidak boleh lebih dari 2 jam. Kemudian juga idealnya hanya dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman, dalam hal ini adalah spesialis urgin, dan dilakukan di ruang operasi agar apabila ada kasus atau komplikasi dapat dilakukan sesar segera. Kemudian juga kita harus memperhatikan apakah ada perdarahan pervaginam yang berlebihan, tanda-tanda hipovolemi, kemudian tanda potensi ruptur uteri, dan harus segala evaluasi untuk kasus ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan tanggapan dari Dr. Tri. Terima kasih. Iya. Dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih. Yang pertama, sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat. Ya. Karena biasa kalau operasi kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya, waktunya. Selamat kepada rekan-rekan sejawat semua di Puskesmas. Dinas Kesehatan sudah memfasilitasi adanya telemedicine seperti ini, jadi ada sarana untuk melakukan komunikasi. Ya. Dan semoga kita semua selalu sehat ya. Di suasana pandemi ini merubah semuanya. Seperti tadi dikatakan, kalau tidak ada pandemi, pasien ini mudah aja dirujuk ke puskesmas terdekat ya, rumah sakit terdekat ya. Tapi karena ada pandemi, kemudian dan kebetulan ini pasien ini IgM-nya reaktif. Iya, betul, Dok. Jadi rumah sakit yang tidak siap menolak untuk menerima pasien ini. Ya, Rumah Sakit Sudarso sebagai pusat rujukan harus siap, apapun yang terjadi harus siap. Dan ini didukung. Enak nggak sih, Kak? Apa kata saya? Hilang. Hilang saya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Dok. Bisa, baik. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada kita semua dan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sudah memfasilitasi adanya telemedicine sehingga kita bisa mengadakan komunikasi untuk menyelesaikan paling tidak mengetahui kondisi di masing-masing tempat tugas kita. Rumah Sakit Sudarso sebagai pusat rujukan tentu harus siap menerima rujukan dari daerah apapun keadaannya, baik itu pasien-pasien yang sehat walafiat maupun pasien-pasien yang ya saat ini tentunya COVID-19 ini menjadi fokus kita dalam pelayanan kesehatan. Melihat kasus yang tadi disampaikan, tadi dengan Mbak siapa ya? Saya Chelsea ya, Dok. Chelsea? Iya, Dok. Chelsea dari Entikong ya? Iya, Dok. Maaf, Entikong, sejauh mana persiapan untuk ininya? Untuk
kamar bersalin? Untuk ruang bersalin kita hanya punya VK biasa aja dok. VK biasa. Bisa sampai vakum misalnya? Sebetulnya puskesmas kami ini puskesmas ponet dok, cuman dokter yang sudah dilatih Ya. untuk ponet sama bidan yang sudah dilatih untuk perawat yang sudah dilatih untuk ponet itu sudah tidak ada di puskesmas ini lagi. Jadi untuk alat vakum sendiri sebetulnya ada tapi tidak ada yang bisa menggunakan dok. Nah, itu Bu Eni tuh. Siap dok, dicatat dok. Harusnya bisa vakum, bisa kuret itu boleh kalau ponet ya. Kuretase yang abortus incomplete dengan perdarahan itu boleh dilakukan kalau sudah dilatih ponet dokternya dan timnya ya. Tapi itu memang apa fenomena di puskesmas manapun dari dulu seperti itu. Dilatih sekian tahun nanti pindah. Dan satu lagi, tidak ada keberanian atau kepercayaan diri untuk melakukan tindakan itu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Sudah dilatih, tapi sewaktu ada kasus tidak berani melakukan. Jadinya apa yang sudah dilatihkan tidak dipraktekkan. Chelsea tadi sudah menyampaikan kasus, kemudian beberapa disampaikan mengenai penanganan pendarahan postpartum, kemudian persalinan pada bekas seksio dengan baik ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kasus ini, mestinya kita meninggalkan itu semua. Pasien ini sudah 36 tahun usianya, kemudian hamil ke-4, ya. Jadi pernah seksio 3 kali. Ya. Nah, risiko yang paling dekat adalah satu, risiko ruptur. Yang kedua, yang juga morbiditas dan mortalitasnya tinggi adalah plasenta akreta spektrum atau sekarang dikenal dengan PAS. Nah, mestinya arahnya ke sana nih membahasnya tadi, lebih ke arah PAS. Pasien-pasien dengan riwayat seksio 2 kali, apalagi sekarang 3 kali, itu angka atau prevalensi plasenta akreta cukup tinggi. Epidemiologi secara umum, secara global yaitu angkanya adalah sekitar 5-6% itu plasenta akreta. Sedangkan morbiditas mortalitasnya bisa sampai 25% sampai 50%. Nah, oleh karena itu sekarang ini ya dengan makin meningkatnya angka seksio atau section rate itu plasenta akreta semakin tinggi kasusnya, semakin banyak kasusnya. Sebagai informasi, Rumah Sakit Sudarso mungkin pernah baca beberapa bulan yang lalu kita membentuk tim untuk penanganan plasenta akreta. Karena memang kecenderungannya beberapa waktu akhir-akhir ini angka itu makin banyak, makin meningkat. Yaitu dengan meningkatnya angka seksio tadi. Melihat kasus ini tadi, semestinya sejak awal sudah tidak berpikir untuk mempersiapkan persalinan di puskesmas. Sejak awal. Jadi begitu pasien ini didiagnosis hamil ke-4 dengan riwayat seksio 3 kali, ini sudah harus direncanakan untuk persalinan di rumah.
Halo dok, Dokter Tri. Bapak dan Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh baik, terima kasih. Bisa, Bu. Bisa, suara Dokter Tri ya. Bisa, Bu. Kayaknya dokter Trinya yang keputus kayaknya, Bu. Iya, sepertinya begitu. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Bisa, Bu. Sempat terputus ya dok? Iya, hilang. Oke, baik. Silakan dok. Sudah Ya, kedengaran. ya, saya kira mungkin Puskesmas Entikong juga sudah merencanakan untuk persalinan di rumah sakit ini. Saya kira sudah itu rencana. Cuman karena tidak menduga ternyata reaktif COVID-19-nya sehingga kesulitan untuk melakukan rujukan. Sebetulnya pasiennya memang sudah ada rencana SC, Dok. Jadi memang sudah ada tanggalnya, tapi Iya, ternyata iya. kontraksinya mulai lebih dahulu sebelum Lebih awal. tanggalnya itu, lebih awal. Dok? Izin Dokter Tri? Sepertinya beliau trouble lagi. Iya, nge-lag lagi sepertinya. Oke. Oke, saya coba menyapa Ibu Ardina Mas Julita. Apakah lagi monitor? Ibu Ardina Mas Julita. Monitor ya, Bu? Halo? Kalau Ibu Wahyu Milayatiningsih ada? Ibu Mila? Ibu Wahyu Mila. Oke, kalau Dokter Endah Meridian ada? Oh. Bu Ardina, bisa mendengar suara saya? Dengar. Oh. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Banyak gangguan. Iya, Dok. Sinyal ya, Dok. Iya.
Bapak dan Ibu ini yang belum merename akun, tolong di-rename dulu ya. Nanti admin beberapa saat lagi akan remove peserta yang tidak merename. Ya, sesuai ketentuan. Terima kasih. Silakan Dr. Tri dilanjutkan. Ya baik, kembali lagi kasus ini sebenarnya pasien ini sudah dilakukan istilahnya mendekati tempat tindakan ya. Jadi pasien-pasien yang jauh dari tempat rujukan itu kira-kira 2 minggu sampai sebulan itu sudah diungsikan ke tempat rujukan. Kalau di Sudarso ada rumah singgah sehingga pasien-pasien yang dari daerah atau yang jarak tempuhnya jauh itu bisa tinggal sementara di rumah singgah, sehingga bila terjadi kasus seperti ini tiba-tiba kontraksi atau keluar air tuban itu bisa langsung dilakukan tindakan. Memang ya sebenarnya juga sudah terpikirkan karena sekarang ini kan masa pandemi, bisa juga nanti pasien ini kemungkinan positif gitu. Sehingga mestinya sudah terpikirkan juga. Kalau positif berarti tindakan persalinan harus dilakukan di rumah sakit rujukan. Harus dilakukan di Pontianak, rumah sakit provinsi. Nah, sehingga persiapannya juga lebih awal. Ya. Kasus ini kan memang sudah direncanakan operasi tanggal 29 tadi ya. Tanggal 15, Dok. Kurang lebih 1 minggu melesetnya. Ternyata sebelum waktu yang ditentukan sudah infartu. Sehingga waktunya pendek untuk melakukan rujukan apalagi ke Pontianak. Ya. Sekali lagi kasus-kasus ini seperti ini, khususnya kasus-kasus dengan risiko tinggi, khususnya lagi saat ini plasenta akreta itu yang mana kasusnya meningkat karena meningkatnya seksual cesaria, ini harus hati-hati. Nah, dokter-dokter di puskesmas bila menemukan pasien dengan riwayat seksio baik 1 kali maupun 2 kali, apalagi 3 kali sudah harus melakukan rujukan untuk pemeriksaan USG. Kalau ternyata plasenta akreta, mestinya dilahirkan di rumah sakit rujukan untuk akreta. Karena kemungkinan terakhir yang terjadi pada pasien-pasien dengan plasenta akreta adalah dilakukannya seksio cesaria dan histerektomi. Ya, pada pasien-pasien dengan plasenta akreta. Apalagi plasenta akreta yang complicated, kadang-kadang pembuluh darahnya itu bisa sampai menembus ke pendidikan urinoria. Sehingga dalam tim plasenta akreta itu di situ ada dokter urologi, ya, dokter bedah juga ada di tim itu. Ya. Ini masukan dari saya, mungkin nanti lebih berkembang dalam diskusi. Silakan, Bu. Baik, Dokter Selsi, ada yang mau ditanya lagi? Ya baik, terima kasih banyak Dok atas tanggapannya. Mungkin sedikit berbagi juga Dok ya dengan teman-teman yang lain juga ada yang mengeluhkan hal-hal yang serupa. Jadi ketika memang kita sudah merujuk pasien itu ke RSUD ketika sudah dekat persalinan, misalnya sudah di 8 bulan lebih atau sudah memasuki bulan ke-9, karena jarak tempuh dari puskesmas di daerah ini kan kadang-kadang perlu makan waktu beberapa jam juga Dok ke rumah sakit di kabupaten. Nah, tapi dari kabupaten itu biasanya dikembalikan lagi, disuruh pulang dulu. Mungkin teman-teman juga ada yang
merasakan hal yang sama atau mengalami hal yang sama seperti itu, Dok. Jadi apa ya, mungkin dari Dinkes kabupaten ataupun dari Dinkes provinsi juga bisa membantu untuk apa ya istilahnya memfollow up kembali atau mencari solusi bersama-sama untuk supaya pasien-pasien yang memang dalam kondisi seperti ini yang memang kita rujuk dan waktunya sudah dekat itu bisa terakomodir dengan baik di rumah singgah supaya pasiennya nggak bolak-balik dan ketika dalam kondisi seperti ini malah justru sulit atau malah tidak bisa dirujuk dan tidak bisa mencapai fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang terdekat seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Baik, Dokter Selsi, terima kasih. Bagus ya ininya, nanti coba kita diskusikan di provinsi. Untuk selanjutnya, saya persilakan Dokter Sutina untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Terima kasih Bu Heni. Ini izin bertanya sama Dokter Tri. Saya pernah dapat kasus seperti Dokter Chelsea ya. Cuma yaitu puji syukur masih bisa sampai karena memang kami juga udah ponet puskesmas tapi dokter ponetnya pindah, bidan ponet bisa. Cuma dokter kalau bidan ponet, nah saya enggak ponet itu gimana aturan mainnya gitu ya. Nah terus yang kedua ini tentang tadi dokter bilang boleh kalau lakukan kuret incomplete bisa dilakukan karena kebetulan ada suction dan kebetulan karena saya ada suction di puskesmas kami. Nah, suction itu jadi kami coba pakai dan puji syukur memang ada kebetulan dokter spesialis pernah datang ke puskesmas kami mengajarkan juga. Jadi saya lewat bidan diajarin bidan malah karena saya tidak ketemu waktu itu. Nah, jadi kalau kita melakukan kuret pada abortus incomplete itu sampai kehamilan berapa bulan, dokter? Saya pernah lihat kehamilan kalau lebih 3 bulan itu resikonya jaringannya agak besar ya, pendarahannya juga lebih banyak dan kapasitas kita, kompetensi kita itu sampai hamil berapa bulan abortus incomplete-nya yang bisa dilakukan. Terus yang kedua kami kan bisa pakai obat injeksi diazepam waktu melakukan kuretasenya. Pasien tuh kadang-kadang ada yang reaksinya bagus, dia tertidur, ada yang enggak. Nah, yang bagus menanggapinya gimana ya, dokter ya? Itu pertanyaan saya, dokter. Terima kasih. Ya, silakan dokter Tri. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Oh ya, saya tanya dulu kepada Dr. Chelsea tadi ya. Pasien ini terus gimana tadi? Untungnya sih dok, akhirnya lahir di fasilitas kesehatan kami, lahir di puskesmas Entikong. Bayinya 3,2 kilo, ternyata agak meleset hitungan TFU-nya, tapi masih di atas 3 kilo. Pemantauan dalam 24 jam, tidak ada perdarahan dok, aman. Ya. Untungnya. Kemudian pasiennya juga sudah di swab kurang lebih 5 hari atau 1 minggu setelah itu dan negatif juga dok. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi semua staf puskesmas, keluarga pasien juga masih diberikan anugerah sehingga bisa melahirkan normal. Maksudnya seperti tadi alurnya dilakukan rujukan ke sana dulu untuk diagnosis, memastikan kondisi plasentanya. Yang berikutnya pertanyaan dari dokter yang di Puskesmas Sandai tadi ya. Jadi pelatihan itu merupakan satu sertifikat pelatihan ya, merupakan satu legalitas sebenarnya. Iya. Legalitas. Jadi kalau belum dokternya udah pernah pelatihan, pindah. Ya, artinya puskesmas itu sudah bukan puskesmas lagi. Statusnya sudah berubah karena timnya sudah tidak lengkap lagi.
Sebaliknya dokternya nanti pindah ke puskesmas yang lain, tetapi puskesmas itu belum pernah dilatih Ponet secara tim, ya bukan puskesmas Ponet juga, sehingga legalitasnya itu tidak ada. Saya kira berkaitannya ke sana ya. Terus saya tadi koreksi ya, kuretase itu yang saya maksud adalah AVM ya. Jadi yang direkomendasikan saat ini adalah penggunaan AVM, aspirasi vakum manual. Ya, itu lebih mudah, lebih aman, risiko terjadinya perforasi lebih Populasinya kecil. karena alat yang digunakan itu kan ujungnya tumpul dan cukup besar sehingga untuk terjadi perforasi sulit. Nah, itu yang direkomendasikan sekarang, jadi penggunaan AVM untuk menangani perdarahan kasus abortus incomplete ya. Kalau incomplete tidak ada perdarahan, tidak masuk kriteria itu. Ya. Jadi karena bukan life saving itu harus dirujuk. Tapi ya kalau dia pendarahan itu boleh. Kemudian sampai usia apa? Jadi direkomendasikan tidak melebihi usia 3 bulan, 13 minggu, 12 minggu ya. Jadi kalau udah sebesar telur angsa, udah 16 minggu, ya memang betul tadi, plasentanya sudah besar, cukup besar. Nah, dengan AVM mungkin akan mengalami kesulitan. Sehingga jangan lebih dari 3 bulan usia hamilnya. Ya, dokter. Dan memang kasus-kasus abortus itu kan terjadinya di bawah 3 bulan. Paling banyak kasusnya di bawah 3 bulan. Jadi itu saya kira jelas ya. Ya, dokter. Ya. Makasih, dokter. Oh, ya. Satu lagi tadi yang untuk injeksi. ya. Sebenarnya tidak dilakukan pembiusan, hanya istilahnya premedikasi aja dengan pemberian menghilangkan rasa nyeri, dok. Ya, menghilangkan nyeri dengan secara suppositoria bisa atau dengan intravena yang aman. Jadi bukan untuk melakukan pembiusan karena itu tidak diperbolehkan. Tidak itu harus kompetensi khusus untuk melakukan pembiusan. Maka hanya menghilangkan nyeri saja. Saya kira itu ya. Saya kira dengan menghilangkan nyeri saja sudah cukup karena pada abortus incomplete dengan perdarahan pendidikannya cukup lebar sehingga tidak ada rasa nyeri pada pasiennya. Ya. Iya, makasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Tri. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk yang ingin menyampaikan atau berdiskusi dengan narasumber kita. Silakan diaktifkan mic-nya. Raise hand dulu juga boleh. Ada? Apakah ada? Belum terlihat ini dok yang mungkin mau bertanya atau berdiskusi. Mungkin sambil menunggu Dokter Tri bisa sampaikan mungkin untuk teman-teman di puskesmas hal-hal penting terkait dengan masalah kita hari ini. Silakan dok. Baik, saya menyinggung tadi yang sudah disampaikan Dokter Chelsea ya, masalah rumah singgah itu beberapa kali saya sudah sampaikan waktu di audit maternal perinatal ya, baik itu kota maupun di provinsi maupun kota maupun di kabupaten, itu sampai sekarang memang belum ada realisasinya. Karena faktanya itu rumah singgah yang dibangun Sudarso itu
sering penuh. Artinya memang penting adanya rumah singgah itu, khususnya untuk pasien-pasien yang memang jauh dari pusat rujukan. Ya. Ini sudah pernah dilakukan riset sebenarnya di Nusa Tenggara gitu ya. Mungkin Bu Heni tahu dengan sister hospital itu ya. Itu memang menurunkan angka kematian maternal cukup signifikan dengan adanya rumah singgah ini. Jadi 2 minggu, minimal 2 minggu atau lebih itu pada kasus-kasus yang risiko tinggi dan harus dilakukan operasi misalnya itu harus sudah berada di rumah singgah. Sehingga seperti tadi, secara teori pun setelah kehamilan 37 minggu itu bisa terjadi infartu suatu waktu. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan HPL. Kalau HPL kita hitung 40 minggu. Kalau kita amati pasien-pasien yang bersalin pas 40 minggu itu sangat jarang. Ya ibu-ibu, dokter sekalian, rata-rata kalau saya amati ya walaupun tidak riset itu 38-39 itu sudah terjadi kontraksi. Artinya kalau kita melakukan rujukan ke rumah singgah 2 minggu sebelum HPL itu sangat rasional untuk menghindari kasus-kasus seperti ini. Ya. Sementara itu, Bu. Baik, saya persilakan Ibu Ardina mengaktifkan mic-nya, Bu. Jika tadi angkat tangan, Bu Ardina Mas Julita. Ada hal yang ingin, ya silakan Bu. Bukan Bu, tadi Bu lagi ngecas HP. Lagi baik. Oke, baik. Iya. Baik, kalau begitu saya persilakan Bapak dan Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan? Ini sesi perdana kita di kelas kandungan. Peserta kita tidak hanya Dokter Tri, ada juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang memang menemani teman-teman puskesmas supaya bisa mencatat tadi hal-hal yang di luar kewenangan masing-masing gitu ya. Terus ada juga Ibu Bidan yang ikut serta pada kegiatan kita, Dok. Oh ya. Bagus. Ya, saya persilakan Bapak dan Ibu jika memang masih ada. Oke. Izin Dokter Tri, mungkin saya yang boleh nanya. Boleh, silakan Dok. Mungkin biar bisa memancing teman-teman yang lain ya, mungkin belum ada ide. Ya Dok, saya mau nanya Dok untuk kayak kasus-kasus yang seperti ini Dok, yang memang pernah dari WSC, itu kan pada saat kita ketahui kehamilan awal, itu kan akan kita rujuk kembali Dok ya ke SPOG untuk dilakukan asesmen. Nah itu kira-kira berapa kali pasiennya itu perlu bertemu dengan SPOG, kemudian mungkin tanda-tanda bahaya apa saja yang perlu kita pikirkan atau kita aware terhadap pasien-pasien ini yang di mana nanti kita harus walaupun belum waktunya harus kita rujuk seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Mungkin sudah menerima buku PING yang baru atau istilahnya perubahan program antenatal kita yang dulunya
dulunya itu antenatal care itu dalam periode kehamilan itu 3 kali dulu ya. Dulu Minimal 4 kali kalau nggak salah. Dulu Dok. 4 kali ya. Iya. 1 di trimester 1, 1 Satu di semester 2, 2 di trimester ketiga. Iya, sekarang kan 6 kali. 6 kali yang kalau saya tidak salah yang 2 kali harus dokter kandungan. Dokter. Ya. Jadi trimester pertama itu untuk mendiagnosis, untuk menyingkirkan adanya kehamilan ekstrauteri, ya. Nah, kemudian trimester ketiga itu untuk menilai letak plasenta. Jadi sekarang 6 kali untuk antenatal care-nya dalam 1 periode hamil. Ya. Jadi kalau itu dilakukan itu saya kira sudah cukup. Nanti trimester pertama untuk menilai yang pertama untuk menilai usia kehamilan. Karena apa? Karena ternyata banyak ibu-ibu hamil yang tidak ingat kapan hari pertama mens terakhirnya. Ini kesulitan nanti untuk menentukan HPL-nya. Ya. Dan kasus-kasus yang tidak ketahuan seperti ini, itu ternyata banyak terjadi hamil atau persalinan post-term. Ya. Dan hampir sebagian besar pasien-pasien yang melahirkan dengan IUFD, ya, IUFD itu biasanya sudah lewat waktu. Ya. Ini kan merupakan salah satu dampak dari usia kehamilan yang tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, USG pada trimester pertama itu penting untuk menilai usia kehamilannya ini. Ya. Yang kedua itu tadi, apakah hamilnya itu intrauterin atau ekstrauterin. Ya. Nah, itu sebagai informasi minimal ya yang bisa diketahui dan yang punya daya ungkit juga untuk menurunkan angka kematian. Selanjutnya mungkin kontrol ke puskesmas kalau sudah tidak ada masalah. Trimester ketiga 1 kali lagi. Pasien-pasien yang dengan risiko tinggi, misalnya plasenta previa atau talis, itu harus dipisahkan itu, tidak boleh digabung dengan pasien-pasien yang lain. Harus diberikan perhatian khusus. Puskesmas harus betul-betul care dengan mereka ini, harus tahu betul kapan harus kontrol, kapan waktunya bersalin. Nah, ini yang bisa dilakukan ya. Yang perlu saya sampaikan lagi adalah kedekatan antara pasien dengan petugas kesehatan. Bagaimana memberikan motivasi kepada pasien-pasien yang risiko tinggi. Karena ada pengalaman di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, waktu audit maternal perinatal, itu ada seorang ibu hamil yang sebenarnya bidan puskesmas ini sudah betul melakukan pengelolaan. Pasien ini karena ada riwayat perdarahan, dirujuk ke Pontianak untuk melakukan USG. Dan dari USG didapatkan adanya plasenta previa totalis. Karena waktu itu baru 7 bulan, pasien pulang dulu, kemudian disarankan untuk melahirkan secara operasi di rumah sakit. Nah, pasien ini ternyata tidak di follow up.
pasien ini tidak di follow up oleh petugas kesehatan. Waktu terjadi kontraksi, pasien ini datang ke puskesmas, merahasiakan informasi ini. Jadi tidak disampaikan informasi mengenai plasenta previa total di sini. Akibatnya apa? Akibatnya ya sudah jelas. Pada saat terjadi kontraksi yang makin lama makin kuat, terjadi perdarahan hebat. Dan hebat, baru bidan yang menolong itu konsultasi ke bidan senior baru tahu ini pasien yang pernah dirujuk gitu. Jadi pasien ini mestinya tidak melahirkan di sini, tapi karena satu sebab masalah ya mungkin faktor ekonomi ya, atau itu tadi yang saya katakan mungkin tidak ada solusi, tidak diberikan solusi, misalnya rumah singgah atau apa, sehingga diam-diam saja. Akhirnya dari perdarahan hebat, presok dikirim ke Sudarso. Alhamdulillah ibunya selamat, tapi bayinya tidak bisa tertolong. Nah ini artinya apa? Artinya pasien-pasien yang berisiko tinggi itu harus diikuti, harus dimonitor terus, harus kita follow up. Sudah sampai mana pasien ini? Kapan melahirkannya? Kita tanyakan juga bagaimana cara melahirkannya nanti, rencananya apa misalnya. Itu kalau tidak kita tanyakan ya kasusnya seperti ini. Masalahnya adalah masalah ekonomi. Karena tidak ada solusi, ya ibu ini akhirnya menyembunyikan informasi itu. Ya, saya kira ini satu ilustrasi yang memang nyata itu ya. Ya, silakan. Baik dok, ini ada dari Puskesmas Swajo dok, ada Dokter Ega Kusuma. Saya sapa dulu, informasi beliau sinyal kurang baik ya. Jika stabil, saya persilakan untuk langsung berkomunikasi dengan narasumber. Dokter Ega Kusuma. Halo. Ya, silakan dok. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan dok, saya Dr. Ega dari Puskesmas Wajo. Saya ingin bertanya nih dok, di Puskesmas Wajo ini untuk kasus anemianya itu cukup banyak dok. Terlebih lagi kadang pasien juga jarang periksa. Nah, pada satu kondisi saya sering menemukan bahwa pasien dengan anemia dok dalam kondisi infartu. Kira-kira dok, kan berdasarkan penapisan rujukan yang ada 17 poin itu, untuk proses rujukan untuk pasien dengan infartu dengan anemia, itu anemia berat dok. Yang mana anemia berat itu kan HB-nya kurang dari 8. Nah, kira-kira batas HB berapa yang bisa kami tolong dok untuk anemia dalam kondisi infartu dok? Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kalau ditanya batas berapa HB yang boleh ditolong, ya ditolong pada persalinan ya. Sebenarnya tidak boleh melakukan persalinan pada pasien-pasien yang anemi. Artinya gini, harusnya ibu-ibu hamil tidak boleh anemia. Itu intinya itu. Tidak boleh anemia. Saya kira Bu Heni tahu ya, Bu Heni tahu bahwa sekarang ini apa istilahnya sudah terjadi pergeseran dari paradigma itu ya. Kalau dulu antenatal care itu berfokus pada penanganan perdarahan, penanganan komplikasi itu dulu
antenatal care difokuskan ke sana itu, arahnya ke sana. Tapi sekarang itu antenatal care difokuskan kepada penyakit-penyakit underlying disease-nya. Jadi pasien-pasien dengan anemia, ya, dengan anemia itu yang jadi fokus sekarang. Karena yang menjadi penyebab dari komplikasi persalinan itu salah satunya dan itu terbanyak adalah anemia. Adanya perdarahan postpartum itu salah satu penyebabnya adalah anemia. Dan perdarahan kita tahu adalah merupakan penyebab kematian maternal yang paling banyak. Oleh karena itu, semestinya fokus kita juga sudah mulai ke sana. Pasien-pasien hamil seawal mungkin dilakukan pemeriksaan hemoglobin untuk kemudian kita tangani anemianya. Tidak cukup hanya memberikan 90 tablet besi. Ya, selama ini program kita hanya memberikan 90 tablet besi. Itu tidak akan cukup. Mestinya pasien-pasien antenatal care yang datang pertama kali langsung dilakukan pemeriksaan hemoglobin. Kalau hemoglobinnya itu rendah, ya, diberikan tablet besi, kemudian diulangi lagi pemeriksaan. Kita ikuti apakah ada perbaikan atau tidak. Ya. Nah, kalau tidak, mestinya itu teruskan lagi. Ya, selama ini kita tidak, karena target 90 tablet besi kita berikan, setelah itu ya sudah. Apakah ibunya yang meminum secara teratur atau tidak? Nah, mungkin tidak dievaluasi. Ya. Baik, itu tambahan. Tapi intinya sesuai pertanyaan tadi, hemoglobin 8 itu memang dikatakan itu batas untuk melakukan transfusi. 7 atau 8 itu batas untuk melakukan transfusi. Jadi hemoglobin pasien dengan HB itu 7 itu harus 8 transfusi postpartumnya. Tapi kalau 8 atau tidak itu masih boleh diberikan asupan untuk meningkatkan hemoglobin. Jadi kalau ditanya HB berapa yang boleh ditolong persalinannya, ya harusnya jangan sampai anemia. Karena kita tahu salah satu komplikasi dari anemia nanti akan terjadi perdarahan postpartum. Ya, saya kira seperti itu. Ada ini. Ada komen lagi? Ada komen enggak? Baik, silakan Bapak dan Ibu, masih ada? Kalau tidak ada sepertinya, Dokter Tri ada tindakan ya, Dok? Ya. Baik. Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sesi hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk dokter narasumber. Mohon maaf untuk riweuhnya hari ini ya, Dok. Kita akan berjumpa di kelas jadwal berikutnya, Dok. Ya. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu peserta. Ya, Bapak dan Ibu peserta, kita akan berjumpa besok di jam siang ya untuk kelas anak. Kita akan sampaikan linknya nanti sore atau nanti malam ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah bisa hadir bergabung hari ini. Mohon maaf untuk silap kata dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Mbak Heni. Terima kasih Dokter Tri. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tri, terima kasih Bu Heni. Sampai jumpa besok. Terima kasih Bu Heni dan Dinkes. Sama-sama ya.
Bapak dan Ibu, link absennya masih yang biasa kita share ya. Nanti admin yang akan merubah datanya, tapi linknya masih link yang sama. Jadi silakan absen dengan link yang sudah kita bagikan di grup ya. Saya izin live ya untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih.